Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Uchi no Kaisa no Chisai Senpai no Hanashi episode 5 sampai ke 6. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Di awal kita diperlihatkan Shiori dan juga Akina yang terlihat cukup senang karena sebentar lagi mereka ingin merayakan hari Natal dengan mereka yang ingin membagikan hadiah dan lain-lain. Lalu di saat Shinozaki ditanyai Shiori mengenai hal apa yang akan Shinozaki lakukan pada saat hari Natal nanti. Seketika itu Shinozaki pun menjawab bahwa sepertinya ia tidak ada kegiatan apapun di saat hari Natal nanti. Lalu di sini Shiori pun malah mencoba menggoda Shinozaki dengan dirinya yang berpura-pura menjadi Santa yang akan memberikan hadiah kepada Shinozaki. Namun karena dirasa perkataan dari Shiori agak memalukan, di sini Shiori pun malah merasa malu sendiri dengan tingkah konyol yang dilakukannya tersebut. Beberapa saat pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Shinozaki yang terlihat agak gugup karena ia yang belum terbiasa melakukan rapat bersama klien di luar kantor. Lalu ketika Shinozaki dan Shiori tengah kembali menuju ke kantor, di sini mereka tak sengaja melalui sebuah toko yang menjual piyama bermotif kelinci dan juga beruang. Dan karena saking imutnya piyama tersebut, di sini Shinozaki sampai membayangkan betapa imutnya Shiori ketika Shiori mengenakan piyama bermotif kelinci. Begitu juga dengan Shiori yang juga membayangkan Shinozaki saat Shinozaki mengenakan piyama bermotif beruang. Lalu tak lama setelah itu tiba-tiba datang seorang gadis dan rekan laki-lakinya yang ingin melakukan wawancara dengan Shiori dan juga Shinozaki. Gadis tersebut bernama Ayukawa, yang mana sebenarnya Ayukawa adalah seorang YouTuber yang ingin mewawancarai pasangan kekasih dengan tema menjelang hari Natal. Dan di sini awalnya Ayukawa sempat merasa agak kecewa karena sebenarnya Shinozaki dan Shiori bukanlah sepasang kekasih. Lalu saat ini Ayukawa pun meminta dengan sangat kepada Shiori dan Shinozaki untuk berpura-pura diwawancarai sebagai sepasang kekasih. Yang mana karena saat ini ia masih dalam tahap merintis kanal YouTube-nya sehingga ia harus mencari ide konten yang segar untuk meningkatkan minat dari para penonton. Dan di sini awalnya Shinozaki dan Shiori tentu merasa agak keberatan karena mereka akan merasa malu ketika berpura-pura menjadi sepasang kekasih. Namun karena merasa kasihan dengan Ayukawa, sehingga mereka pun akhirnya mau menuruti permintaan Ayukawa karena penonton dari Ayukawa sendiri saat ini masihlah sedikit. Lalu sebagai permulaan, di sini Ayukawa pun mencoba mewawancarai Shiori mengenai sosok Shinozaki yang merupakan kekasihnya. Dan karena Shiori sendiri belum pernah memiliki seorang pacar, sehingga ia pun hanya menjawab dengan normal bahwa Shinozaki merupakan pria yang baik dan bisa diandalkan. Lalu ketika Ayukawa beralih bertanya kepada Shinozaki bagaimanakah tanggapan Shinozaki tentang Shiori yang merupakan kekasihnya, di sini secara mengejutkan Shinozaki malah terlihat seperti seorang playboy yang sudah terbiasa berpacaran dengan banyak gadis, yang mana ia ingin berpura-pura meniru tingkah dari salah satu rekan kerjanya yang seringkali menggoda para gadis untuk mendapatkan pasangan. Seketika itu Shiori pun malah merasa malu sendiri karena Shinozaki yang malah belak-belakan dalam berbicara seolah ia dan Shinozaki benar-benar telah berpacaran. Lalu setelah itu saat ini Ayukawa meminta mereka berdua untuk saling berkisu di sini untuk membuktikan ketulusan cinta mereka berdua. Seketika itu baik Shinozaki dan Shiori pun terlihat sangat terkejut karena mereka tak menyangka Ayukawa akan meminta sejauh ini kepada mereka. Dan singkatnya, dengan terpaksa saat ini mereka pun berpura-pura saling berkisu dengan Shiori yang menutupinya menggunakan tas yang ia bawa. Dan setelah itu, akhirnya proses wawancara pun telah usai sehingga Shinozaki dan Shiori pun bisa merasa cukup lega. Namun di keesokan harinya setelah video tersebut dipublish, rupanya video Shinozaki dan Shiori tersebut malah mendapatkan perhatian banyak orang, bahkan sampai menyebar kepada rekan-rekan kantornya, sehingga Shinozaki dan Shiori pun tentu merasa sangat malu dengan keviralan mereka di kanal YouTube milik Ayukawa. Hari Natal pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Shinozaki dan seluruh rekan kantornya yang saat ini sedang merayakan hari Natal dengan minum-minum di sebuah kedai.
Lalu setelah itu, di sini Shinozaki pun lantas pergi pulang dengan ia yang pergi jalan bersama dengan Shiori menuju ke stasiun. Dan saat di tengah perjalanan, mereka pun menikmati suasana malam hari ini dan mereka juga berhenti sejenak di depan pohon Natal yang terletak di tengah-tengah kota. Dan karena dirasa momen tersebut sudah sangatlah tepat, di sini mereka pun saling bertukar hadiah yang mana sama-sama berisi sebuah piyama yang kala itu sempat mereka lihat di toko sebelumnya. Lalu di tengah kemesraan mereka, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan Akina dan Hayakawa yang ternyata diam-diam memfoto Shiori dan Shinozaki yang tengah berduaan. Namun karena Akina dan Hayakawa terlanjur ketahuan, di sini mereka pun ikut bergabung dengan Shinozaki dan Shiori yang sedang menikmati suasana Natal pada malam ini. Selain itu, di sini Shinozaki dan Shiori pun tengah saling bertukar nomor WA yang mana awalnya mereka terlihat saling malu-malu karena seolah hubungan mereka saat ini telah semakin dekat satu sama lain. Dan setelah itu, di sini Hayakawa pun juga terlihat agak malu-malu ketika Akina meminta nomor WA-nya dengan alasan agar Akina bisa lebih mudah ketika menghubungi Hayakawa. Hari esok pun tiba. Karena suasana Natal kemarin masih terasa, di sini Shinozaki sampai bermimpi menjadi pengantar hadiah Natal bersama Shiori, yang mana Shiori di sini menjadi Santa Claus, sedangkan Shinozaki menjadi seekor rusa yang akan membantu mengantarkan Shiori dalam membagikan hadiah. Namun hal tersebut tidaklah berlangsung lama sampai Shinozaki yang akhirnya terbangun dari tidurnya. Namun yang membuat Shinozaki merasa tak habis pikir karena tiba-tiba ia mendapat pesan dari Akina, seolah Akina mengetahui bahwa Shinozaki saat ini tengah bermimpi bertemu dengan Shiori. Lalu setelah itu kita diperlihatkan Akina yang datang ke event Jepangan untuk menemani Hayakawa dalam menjual komik buatan Hayakawa. Dan ternyata sebelumnya Akina juga telah membantu Hayakawa dalam menyelesaikan pembuatan komiknya yang saat itu hampir saja terlambat. Hal ini dikarenakan teman-teman Hayakawa yang biasanya membantu kini sedanglah sibuk. Dan kala itu awalnya Hayakawa merasa agak ragu dengan bantuan dari Akina karena ia sempat merasa bahwa Akina tidak ada basic dalam hal menggambar. Namun di luar ekspektasi, rupanya cara mewarnai dari Akina cukup bagus sehingga membuat Hayakawa pun merasa sangat terbantu dengan bantuan yang diberikan Akina. Lalu selang beberapa saat ketika Hayakawa bertemu dengan salah satu rekannya di event tersebut, tiba-tiba ia malah dianggap telah memiliki seorang pacar karena Akina yang saat ini tengah duduk di sebelah Hayakawa. Namun di sini Hayakawa pun berkali-kali mencoba mengelaknya bahwa Akina hanyalah rekan sekantornya yang dengan senang hati membantu mengerjakan pembuatan komiknya. Malam tahun baru pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Shiori yang saat ini tengah bersantai sambil menonton televisi. Lalu setelah itu Shiori pun mencoba menelpon Shinozaki untuk mengucapkan selamat tahun baru. Dan ketika Shinozaki hendak mengangkat telepon dari Shiori, di sini Shinozaki pun terlihat agak gugup karena baru pertama kalinya ia teleponan dengan Shiori setelah ia bertukar nomor WA pada hari Natal tempo lalu. Lalu ketika mereka berdua saling mengobrol, di sini mereka pun terlihat agak malu-malu, yang mana baik Shiori dan Shinozaki sama-sama saling memuji satu sama lain atas segala kerja keras yang mereka kerjakan selama 1 tahun ini. Lalu setelah Shinozaki menutup teleponnya, di sini tiba-tiba ia dihampiri kakak perempuannya yang bernama Yukata yang sepertinya merasa bahwa saat ini adiknya telah memiliki seorang pacar. Hal ini dikarenakan ia tidak pernah melihat Shinozaki yang mengenakan piyama bermotif beruang yang terlihat sangatlah imut. Hari esok pun tiba karena semalam Shinozaki sehabis teleponan dengan Shiori, di sini ia pun sampai kembali bermimpi bertemu dengan Shiori yang kali ini tiba-tiba menjadi manusia dengan penampilan seekor kucing. Dan di sini Shinozaki pun terlihat agak gugup karena Shiori yang malah terlihat manja-manja kepada dirinya seolah Shiori benar-benar menjadi seekor kucing. Namun kenikmatan tersebut tidaklah berlangsung lama sampai akhirnya ia yang tiba-tiba terbangun di pagi hari ini. Lalu ketika Shinozaki melihat ada pesan masuk pada ponselnya, ia lagi-lagi dikejutkan dengan pesan dari Akina, seolah Akina mengetahui tentang dirinya yang sehabis bermimpi bertemu dengan Shiori. Lalu di saat yang sama, saat ini kita pun diperlihatkan Shiori yang ternyata juga mengalami mimpi yang sama dengan Shinozaki, yang mana di sini ia tiba-tiba menjadi manusia setengah kucing yang sepertinya Shiori tengah dibuang oleh pemiliknya.
Lalu yang membuat Shiori merasa cukup terkejut karena tiba-tiba ia dihampiri Shinozaki yang sepertinya tertarik untuk memelihara dirinya. Dan ketika Shiori yang tengah dimanja oleh Shinozaki, tiba-tiba ia pun malah terbangun sehingga ia pun harus mengakhiri mimpi indahnya tersebut. Lalu tak lama setelah itu, ketika Shiori membuka pesan di ponselnya, tiba-tiba ia juga dikejutkan dengan pesan dari Akina, yang mana seolah Akina mengetahui bahwa dirinya sehabis bermimpi bertemu dengan Shinozaki. Beberapa saat pun berlalu, karena saat ini Yutaka merasa bahwa Shinozaki benar-benar telah memiliki seorang pacar. Di sini ia pun tiba-tiba menghampiri adiknya agar ia bisa memastikan tentang tipe gadis yang saat ini tengah disukai Shinozaki. Lalu saat ini Yutaka pun memberi beberapa pertanyaan kepada Shinozaki yang berhubungan dengan beberapa tipe wanita idaman bagi para pria pada umumnya. Dan setelah Yutaka mendapatkan petunjuk tentang gadis yang disukai Shinozaki, saat ini ia pun mencoba membuntuti Shinozaki yang saat ini hendak menuju ke sebuah kuil. Lalu tak lama setelah itu, ketika Shinozaki telah sampai di kuil, di sana ia pun langsung bertemu dengan Shiori yang telah sampai terlebih dulu di sana. Namun karena mereka berdua sama-sama bermimpi agak memalukan semalam, di sini mereka pun malah terlihat agak canggung satu sama lain. Lalu rasa canggung mereka pun akhirnya bisa teralihkan dengan Akina dan juga Hayakawa yang saat ini baru saja tiba di sana. Dan karena Yutaka sedari tadi telah melihat sosok gadis yang sepertinya disukai adiknya, seketika itu juga ia pun menghampiri Shiori dan ia juga memeluk Shiori seolah Shiori merupakan seekor kucing. Hal ini dikarenakan sebenarnya Yutaka sendiri akan merasa takluk ketika dirinya melihat sesuatu yang dirasa imut dan menggemaskan. Seketika itu Shinozaki pun tentu merasa sangat malu dengan tingkah kakaknya di depan rekan kerjanya. Akina yang mengetahuinya pun tidak mau melewatkan kesempatan ini dan ia pun berusaha merayu Yutaka dengan mengatakan bahwa Yutaka bisa saja memiliki Shiori jika Yutaka memperbolehkan Shinozaki untuk menikahi Shiori, sehingga secara otomatis Shiori akan menjadi adik ipar dari Yutaka. Yutaka yang mengetahuinya pun lantas menyetujui perkataan Akina, sehingga ia tentu sangat merestui hubungan Shinozaki dan juga Shiori. Shinozaki dan Shiori yang mendengarnya pun tentu berusaha mengelaknya karena status mereka berdua hanyalah sebatas rekan kantor semata. Lalu di sini Hayakawa pun mencoba meredakan suasana dengan ia yang mencoba menghentikan tindakan dari Akina. Lalu saat ini Akina mencoba bertanya kepada Hayakawa apakah Hayakawa dulu juga pernah diperlakukan Yutaka sama seperti Shiori. Sebab sebenarnya Hayakawa juga sudah kenal cukup lama dengan kakak Shinozaki tersebut. Lantas Hayakawa pun menjelaskan bahwa ia tidaklah seimut Shiori sehingga Yutaka tentu tidak akan melakukan hal seperti itu kepada dirinya. Namun di sini tiba-tiba Akina malah menyentuh kepala Hayakawa sembari mengatakan bahwa pada pandangannya Hayakawa tetap terlihat sebagai gadis yang imut dan menggemaskan. Hayakawa yang mendengarnya pun tentu merasa sangat malu dengan pujian yang diberikan Akina kepada dirinya. Lalu episode pun ditutup dengan mereka berlima yang saat ini hendak merayakan tahun baru di kuil tersebut. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.